Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu masuk dengan materi yang ketujuh, mengenal keluargaku, pendidikan agama Kristen. Baik, sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami, yang bersyukur buat hari ini. Melalui pembelajaran video ini bisa kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan literasi dari Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini ada agak TP ya, kepadamu. Oke, kita masuk dalam materi halaman 54. Di sini ada materi yang pertama, apa itu keluarga. Nah, kita di rumah itu memiliki keluarga. Ketika kita tinggal, berada bersama dengan orang lain di dalam rumah, itu yang disebut dengan keluarga. Jadi biasanya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Namun ada juga siapa saja yang ada di rumah, bisa itu tante, paman, dan yang lainnya. Namun untuk dikatakan keluarga inti, itu adalah ayah, ibu, kakak, dan adik. Keluarga adalah kelompok yang paling kecil dalam masyarakat. Nah, keluarga itu tinggal di lingkungan masyarakat. Jadi, jika yang di awal sudah katakan bahwa keluarga inti itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik, dan ada juga keluarga besar. Keluarga besar itu termasuk kakek dan nenek, atau paman dan bibi, atau saudara-saudara sepupu. Nah, tidak semua orang memiliki keluarga yang lengkap. Mungkin ada teman kita yang tidak memiliki ayah atau yang tidak memiliki ibu lagi. Nah, atau ada yang terlahir sebagai anak tunggal. Mereka tinggal bersama di rumah. Mereka pun adalah keluarga dan dapat hidup bahagia, asalkan mereka meneladani Tuhan Yesus yang mengasihinya. Nah, contohnya ini dia yang disebut dengan keluarga inti. Ini gambarnya ya, ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, keluarga Kristen itu akan mengajarkan iman kepada Kristus, agar semua anggota keluarganya percaya kepada Yesus. Keluarga Kristen itu akan berdoa setiap hari, membaca Alkitab sebagai pedoman kehidupannya. Keluarga itu adalah kelompok terkecil di dalam masyarakat. Nah, keluarga Kristen itu dibentuk untuk mengasihi Yesus, saling mengasihi seperti ajaran Yesus. Kita lanjut ke halaman 55, materi yang kedua yaitu mengenal keluargaku. Nah, di Indonesia itu sangat banyak suku ya, sukunya berbeda-beda. Setiap keluarga punya latar belakang yang berbeda. Ayah dan ibu juga bisa berasal dari suku yang sama, tapi bisa juga berasal dari suku yang berbeda. Misalnya ayah dari suku Jawa, ibu dari suku Sunda, atau ayah dari suku Minang, ibu dari suku Betawi. Nah, mereka bersatu di dalam satu keluarga. Mereka membangun keluarga Kristen yang harmonis. Mereka mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Alkitab agar menjadi keluarga yang berbahagia. Aku mengenal keluargaku sendiri dan Tuhan telah mempertemukan ayah dan ibu menjadi satu keluarga yang bahagia. Terlebih dengan kelahiran kakak adik dan aku melengkapi kebahagiaan keluarga. Ini dia ya. Ayah itu seorang yang tegas, berwibawa, dan sangat baik. Ayah juga mengajari bagaimana cara berjalan, berlari, dan melompat. Nah, ini dia ya. Ayah setiap hari bekerja mencari nafkah. Ayah melindungi dan mengasihi kita semua. Ibu juga rajin merawat dan mengasuhku setiap hari. Dengan lembut, sabar, dan setia mengajariku. Aku sering melihat sangat letih merawatku, tetapi ia selalu tersenyum bahagia dan memelukku. Aku merasa nyaman dalam pelukan ibu. Ibu mengasihi dan menyayangi kami semua.
Aku berbahagia menjadi anak dari ayah dan ibuku, memiliki saudara, kakak, dan adik. Kami dibesarkan dalam keluarga yang mengasihi Yesus. Kami saling menolong dan mengasihi. Keluarga berbahagia dengan mengasihi Tuhan Yesus. Ini cerita di halaman 55 ya. Lanjut kita ke halaman 56, ada observasi nih. Nah, jika tadi di halaman 55 di situ sudah dijelaskan bagaimana ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, ini untuk keluargamu ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada nama ayah, namanya siapa, ibu, kakak, dan adik ditulis. Lalu dari suku mana? Suku Batak kah? Suku Chinese kah? Nah, kesukaannya apa sih? Nah, kesukaan itu bisa saja misalnya makan nasi goreng, atau misalnya baca, atau dan yang lainnya ya. Kelebihan itu apa? Sabar. Misalnya, yang aku sukai dari ayah apa, dari ibu apa, dari kakak apa. Jadi ditulis ya di dalam halaman 56 observasi. Jadi observasi keluarganya masing-masing ya. Nah, di halaman 56 juga ada lanjutan materi ketiga, anggota keluargaku. Nah, jika di awal Mi sudah jelaskan bahwa ada keluarga inti dan ada keluarga besar. Keluarga inti itu ayah, ibu, kakak, dan adik. Kalau keluarga besar itu udah ada paman, bibi, kakek, nenek, sepupu-sepupu, atau saudara-saudara. Keluarga, ingat ya, adalah pemberian Tuhan yang terindah. Meskipun berada dalam satu keluarga yang berbahagia, kami juga banyak perbedaan. Tuhan menciptakan kami semua unik dan baik. Setiap anggota keluarga berusaha membahagiakan. Semua anggota juga harus saling menghargai. Nah, karena setiap anggota turut mengusahakan kebahagiaannya bersama. Ini dia ya. Nah, kita akan masuk ke halaman 56. Ada kegiatan nih. Bagian A. Ya. Jadi A, B, C, D. 56 sampai 57. A. Siapa saja anggota keluarga di dalam rumahmu? Nah, bisa ditulis sini ya. Keluarga inti atau keluarga besar. Nah, boleh juga ya yang A. Keluarga inti siapa aja, keluarga besar siapa aja ya. Pernahkah kamu bertengkar dengan anggota keluargamu? Pernah, pasti dong. Kakak dan adik pasti pernah bertengkar ya. C. Bagaimana caramu menyelesaikan pertengkaran itu? Meminta maaf dong ya. Nah, D. Tuliskan apa yang dilakukan anggota keluargamu agar keluarga hidup rukun dan bahagia. Yang dilakukan ayah, ini dia, bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga. Kalau ibu menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Nah, kalau kakak membantu ibu di rumah dan bermain dengan adik. Kalau adik mendengarkan nasihat ibu, ayah, dan kakak. Yang aku lakukan agar kami bahagia. Nah, tulis ya apa yang kamu lakukan. Bisa membantu ibu di rumah, bermain dengan adik, dan yang lainnya. Ditulis ya. E. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Nah, pernah nggak kalian pernah nggak kalau misalnya bertengkar dan tidak mengampuni? Mungkin saudaranya. Nah, ditulis ya, ceritakan ya bagaimana ya. Tapi ingat, semua anggota keluarga itu bertanggung jawab membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup damai. Oke? Oke, dalam penugasan di sini ada cerita tentang Eunike dan anaknya. Dikatakan bahwa kita harus belajar dari keluarga Eunike. Apa yang harus kita pelajari ya? Nah, keluarga Eunike ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, ia menikah dengan laki-laki Yunani, nenek dan punya anak bernama Timotius. Neneknya bernama Louis. Dan setiap hari mereka mendidik Timotius dengan membacakan kitab suci, mengajarkan kitab suci kepada Timotius, sehingga Timotius menjadi anak yang baik dan penurut. Ia bertumbuh mengasihi Tuhan. Timotius juga mengenal Paulus sejak remaja. Paulus itu adalah rasul yang mengajari Timotius tentang kasih Yesus, kasih Kristus. Dan Timotius menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Nah, di sini ada soal, kita akan menjawab di halaman 57 ini ya. Apa yang dapat diteladani dari keluarga Eunike? Mengajarkan kitab suci. Apa hasil dari didikan Eunike dan nenek Louis kepada Timotius? Timotius menjadi anak yang baik dan
penurut. Siapakah yang turut berperan dalam kehidupan rohani Timotius? Keluarga Yunike dan Paulus. Apa yang harus dilakukan keluargamu agar menjadi anak yang mengasihi Tuhan? Ini dia ya. Oke, sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarilah kami agar saling mengasihi dan menolong, agar kami membangun persekutuan iman dalam keluarga kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Thank you for watching my video. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. God bless you always. Bye-bye.